kenapa saya ngefans sama Queen kan karena memang musiknya Queen kan memang kadar intelektualitasnya kan lebih tinggi. MH Ainun Najib itu bilang sebenarnya bukan Ahmad Dhani dompleng Al-Ghazali, dompleng Jalaluddin Rumi, Abdul Qadir Jailani, justru ketiga sufistik itu menjadi terkenal ketika nama-nama dibawa oleh Ahmad Dhani. Saya itu lahir dari seorang ayah yang memang aktivis muslim gitu loh. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Jadi sebenarnya banyak orang yang salah ketika misalnya ada yang bilang gini, setelah cerai sama Maya Estianty, karir musik Ahmad Dhani redup. Itu kan by asumsi kan. Kalau mereka by data, kita bukain royalti dan lain-lain, justru malah lebih banyak setelah cerai. Setelah setelah 1000 ke atas. Orang kan cuma berasumsi aja bicaranya, tidak by data kan, seperti bilang lagunya banyak yang bergengsi di tahun 90-an. Padahal lagu Kirana itu bukan lagu saya, lagunya Erwin. Saya cuma bikin lirik doang. Roman Picisan tahun 2000 kan. Satu kurang bagus apa lagu satu? Bagus banget. Enggak, itu tahun 2000 sekian, 2005. Jadi ya kebanyakan anak-anak usia 40 tahunan, 30 tahun yang ngomongin lagu 90 lebih bagus, ya itu wajar lah. Itu kan masanya mereka. Sama aja kayak kita ngomongin lagu Edith Foster bagus 80-an, 90-an kurang, ya itu ya karena mereka hidup tahun 80-an. Mungkin kayak vibrance yang mereka tangkap ketika dengerin lagu itu sekarang sama dulu tuh beda. Beda. Gitu ya. Oke, Mas Dhani, tapi tadi di awal Mas Dhani sempat juga ngomong bagaimana seorang Ahmad Dhani ini juga besar dengan ajaran filsafat dan sufistik gitu ya, dengan semua yang Mas Dhani. Dan itu juga mempengaruhi penulisan Mas Dhani dengan lirik-lirik yang Mas Dhani bikin gitu. Ya tentunya. Seberapa besar sih arti nama-nama besar seperti Jailani? Sebenarnya gini, kenapa ya, saya banyak masukin unsur sufistik ke dalam lagu saya? Karena saat itu tidak ada musisi yang memasukkan unsur sufistik ke dalam lagunya. Jadi sebetulnya lihat pasar? Sebenarnya ngelihat, ya bukan pasar, ngelihat belum ladang itu, field itu belum ada yang masuk gitu, makanya saya masuk gitu. Oh gitu? Iya. Jadi bukan Ahmad Dhani bikin dulu terus masarin, tapi lihat ternyata itu belum ada yang pernah garap. Ya kebetulan orang nggak berpikir ke sana. Kalau sekarang orang banyak berpikir ke sana, ya saya pindah ladang lain. Oh gitu ceritanya? Iya. Aku baru memahami itu loh, karena maksud itu kayak originally ada di dalam diri. Meskipun memang itu bagian daripada perjalanan hidupku, meskipun memang itu bagian daripada perjalanan hidupku. Tapi kebetulan waktu itu menarik yang pernah ditulis sama MH Ainun Najib di buku yang kamu bilang tadi itu. MH Ainun Najib itu bilang sebenarnya bukan Ahmad Dhani dompleng Al-Ghazali, dompleng Jalaluddin Rumi, Abdul Qadir Jailani, justru ketiga sufistik itu menjadi terkenal ketika nama-nama dibawa oleh Ahmad Dhani. Iya, ini yang ngomong bukan aku, itu yang ngomong MH Ainun Najib. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Ada benernya juga gitu loh. Di sisi lain memang saya ingin mempopulerkan ketiga tokoh tersebut gitu kan. Sekarang dulu waktu zaman saya SD, apa Al-Ghazali nggak ada yang tahu. Sekarang orang Al-Ghazali pada tahu semua. Google juga bikin itu semakin mudah. Apa sih Mas Dhani yang berpengaruh banget, maksudnya sajak-sajak cinta yang mereka buat, ajaran-ajarannya gitu? Sebenarnya itu masalah intellectuality aja. Ya saya kenapa saya ngefans sama Queen kan karena memang musiknya Queen kan memang kadar intelektualitasnya kan lebih tinggi. Nah, kenapa saya misalnya saya lebih mengutamakan Sayyidina Ali misalnya, karena memang dari sisi intelektual Sayyidina Ali itu lebih intelek daripada ketiga yang lainnya. Atau misalnya kenapa saya menokohkan Al-Ghazali, Jalaluddin Rumi,
Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mereka itu memang the most intellectual Muslim gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Dan Mas Dhani memasyarakatkan itu lewat. Mas Dhani, Mas Dhani juga dikenal sebagai seorang musisi yang religious. Orang melihat Dhani spiritual ya, spiritual lebih tepat untuk mengungkapkan apa yang Mas Dhani lakukan. Religious kurang lah, spiritual ya. Seberapa matter sih agama ataupun kepercayaan itu buat Mas Dhani? Seberapa apa? Seberapa Mas Dhani yakin matters gitu sama hidupnya Mas Dhani? Begini ya, saya lahir, salahnya itu kan saya itu lahir dari seorang ayah yang memang aktivis Muslim gitu loh. Partainya ayah saya kan Partai Perti, Persatuan Tabligh Islamiyah. Jadi lalu saya dijebloskan ke sekolah SD Muhammadiyah 6 tahun. Jadi mau nggak mau itu termasuk salah satu variabel yang membentuk saya seperti sekarang ini gitu. Dan saya nggak bisa melawan itu gitu kan. Jadi memang nggak tahu kenapa, itu juga salah satu bukti ternyata nama itu penting. Jadi ayah saya itu punya 9 anak. Saya anak yang ke-7. 6 anak pertama ayah saya ini namanya nggak ada unsur Islamnya sama sekali. Aneh itu menurut saya. Saya juga mau menyelidiki kenapa bisa begitu. Anak yang pertama namanya Dadang Setiabudi. Terus yang kedua Diana Agustin. Terus Dodi Surya Permana. Terus tiganya juga namanya nama Jawa semua. Nah, pas nama saya dikasih nama Ahmad. Dhani Ahmad Prasetyo. Adik saya namanya Dini Nur Hayati Arifah. Terus adikku yang ketiga, yang terakhir Dian Rahmaniar. Ada 3 ini ada unsur agamanya. Di antara kakak-kakak saya memang yang paling mendalami agama itu ya saya memang. Hanya gara-gara ada nama Ahmad aja di dalam nama itu gitu. Berat di nama. Ternyata penting gitu. Nama itu ternyata penting gitu. Ini kejadian yang fakta ya. Jadi memang karena saya SD-nya Muhammadiyah, mau nggak mau kan itu kan dicemplungin kan. Kalau kamu nonton film, kalau kamu baca buku Asterix kan Obelix kan kecemplung tuh di tungku obat kuat, makanya dia kuat kan Obelix kan. Ya. Mungkin ayah saya juga menyemplungkan saya ke SD Muhammadiyah supaya saya lebih cenderung punya keterkaitan dengan agama kan. Basic agama gitu. Itu kan keterusan sampai SMP sampai SMA keterusan. Gitu. Sampai keterusan sampai sekarang. Jadi buat saya ya saya musik suka, makanya saya banyak mendalami musik. Begitupun juga dengan agama, sejarah ya saya memang ada ketertarikan gitu. Tidak hanya agama saja loh sebenarnya, tidak hanya. Jadi kalau ditanya bukan saya spiritual, bukan. Saya hampir banyak, saya juga spiritual, saya juga termasuk orang yang senang sejarah, termasuk senang musik. Gitu. Jadi jangan diambil spiritualnya aja gitu loh. Saya termasuk kompleks gitu loh. Ada orang yang spiritual aja kan, ada orang yang spiritual aja gitu. Di situ aja berkutatnya. Kalau saya termasuk kompleks gitu. Gitu. Oke. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu pernah tidak makan? Kamu
Caller 80.